Ya, silakan. Nah, kita mulai. Saya akan berbicara yang paling dasar saja, paling sederhana, tapi nilainya begitu penting dan menjadi sangat prioritas diutamakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pilar, ini prinsip, ini tentang nilai kita, baik secara umum sebagai manusia ataupun secara khusus kita sebagai santri yang tentu memiliki nilai yang lebih dalam pandangan masyarakat luas kita hari ini. Jadi banyak orang yang hari ini itu sangat husnudzon, positif pikirannya, dan mengharapkan atau punya ekspektasi terhadap santri, ya. Nah, ini kita harus jawab. Sebagai santri tentu harus punya pembeda dengan siswa lainnya. Sebagai santri kita harus punya identitas. Sebagai santri kita harus punya kelebihan dan keunggulan dari siswa lainnya. Sederhananya kenapa seperti itu? Karena tentu apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan di lingkungan pesantren atau madrasah itu punya perbedaan dari apapun, ya. Kalau dibandingkan, dikomparasikan dengan sekolah-sekolah umum pada lainnya. Saya tidak sedang mendiskreditkan sekolah umum, tentu mereka punya unggul tersendiri, ya. Tetapi kita sebagai santri ini harus punya sesuatu yang beda, punya privilege, punya identitas yang beda. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Apa itu? Bukan hanya dari sisi pengetahuan, bukan hanya dari sisi ilmu, tapi dari sisi adab dan akhlak. Ada yang tahu adab apa? Akhlak? Apa bedanya adab sama akhlak? Sama atau tidak? Nilainya sama, ya, nilainya sama. Tapi tentu ada pembedanya. Adab ini lahir dari pendidikan. Makanya ada istilah peradaban. Orang yang tidak beragama katanya, ya, yang tidak memiliki Tuhan katanya, yang tidak mengakui Tuhan katanya, itu mereka bisa memiliki adab kalau mereka berpendidikan. Bagaimana cara mendapatkan adabnya? Dengan sekolah, dengan belajar, dengan baca buku, dengan berinteraksi, ya. Mereka melihat, menilai, meniru dan mempraktekkan, itu bisa memiliki atau melahirkan adab. Makanya adab ini tidak terbatas agama, tidak terbatas identitas, ya, tidak terbatas budaya. Adab ini umum. Orang di luar Islam pun bisa memiliki adab karena mereka punya pendidikan. Tapi kalau akhlak itu didapatkan oleh seseorang yang melaksanakan ibadah dengan sungguh, dengan niat karena Allah, ikhlas, murni, dan juga sesuai dengan aturan atau syariat, sesuai dengan contoh Rasul. Itu akhlak didapatkan dari hasil ibadah. Antum sholat, muaranya itu harus ada pada akhlak. Asar dari sholat, dampak dari sholat itu muaranya harus terwujud dalam akhlak. Antum saum dan ibadah yang lainnya itu muaranya harus pada husnul khuluq, akhlak yang baik. Orang sholat tidak akan tutur katanya negatif, kasar, dan penuh dengan pornografi. Tidak. Orang yang beres sholatnya maka tidak akan pernah ngebully temannya, tidak pernah menghina temannya, tidak akan bertengkar, tidak akan gampang emosian, tersulut, terpancing,
gelut, moal, karena sholatnya sudah beres. Sholat ini membentuk akhlak. Makanya tinggal kalau ditanya ya, evaluasi diri masing-masing, kenapa kita sekarang mudah emosian, mudah terpancing, mudah menghina orang, merendahkan orang, sombong dan sebagainya, bully temennya. Berarti sholat kita perlu dievaluasi. Mungkin hanya sekadar melaksanakan gerakan dan bacaannya saja, belum sampai pada hakikatnya. Ngomong kasar sama orang tua, berani ngelawan sama orang tua, berarti kita harus evaluasi ibadah kita. Berarti kita belum betul-betul melaksanakan ibadah yang melahirkan akhlakul karimah. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa saya bahas ini? Karena ada beberapa orang tua yang sering menceritakan keadaan, kondisi teman-teman di rumahnya seperti apa. Yang kedua, ini penting juga, harus disampaikan dan mungkin harus direpetisi, diulang-ulang. Apa? Akhlak kita di lingkungan pesantren. Ini saya ingin berbicara secara teknis agar teman-teman bisa mempraktekkannya langsung. Pertama teman-teman, adab dari rumah ke pesantren itu harus dilakukan oleh teman-teman, sehingga nanti ketika teman-teman berada di pesantren itu betul-betul mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai orang yang sedang berjuang di medan ilmu pengetahuan, ya, mencari ilmu. Apa yang harus dilakukan? Ini secara teknis nih harus dilakukan. Niat diperbaharui atau diluruskan. Niat kita ke pesantren itu mau ngapain? Belajar. Faktanya ucingan. Faktanya main bola di kelas. Faktanya ketika guru datang ke kelas, apa yang teman-teman lakukan? Tidak penuh perhatian. Hareureuy wae guru nerangkeun ngobrol. Nah, ini kan berarti antara niat dengan prakteknya di kelas itu berbeda. Teman-teman itu harus ingat, teman-teman belajar fokus, khusyuk. Datang dari rumah ke pesantren itu tujuannya adalah belajar, bukan main, bukan ingin jajan, bukan. Ini kan teman-teman semangat itu ketika jam-jam istirahat. Istirahat pertama semangat keluar, istirahat kedua semangat lagi keluar. Pas masuk lagi ke kelas semangatnya melempem. Ini kebalik. Jadi niatnya ngapain? Nah, luruskan dulu. Sayang. Pertama teman-teman di sini menggunakan biaya dari orang tua. Yang kedua, teman-teman di sini menghabiskan waktu. Yang ketiga, teman-teman di sini kalau tidak serius, tidak fokus, waktunya sayang, ya, kalau tidak digunakan untuk belajar dengan khusyuk. Kemudian, sebelum berangkat, setelah niat kita diluruskan, pamit ke orang tua. Kalau bisa beres-beres dulu bantu. Pamit. Secara teknis budaya kita mengajarkan sun tangan. Ya. Sun tangan osok gitu. Saha nutara. Belenyeng-belenyeng, tara salam. Kalau bisa peluk-peluk juga orang tua, bapaknya, ibunya. Kalau biasa cium pipinya, cium dulu. Ya. Ini untuk apa? Bekal energi positif kita datang ke sekolah itu tanpa masalah di rumah. Ya, ini penting. Harus dilaksanakan. Kalau ada yang belum melaksanakan, besok laksanakan. Dan harus terus-menerus seperti itu. Sampai di sekolah, di pesantren, ketemu guru atau tenaga pendidik yang lain, guru itu bukan yang ada di kelas saja.
yang di luar kelas, tenaga TU, yang tidak ngajar teman-teman sekalipun, tenaga keamanan, itu harus dihormati. Ya, mentang-mentang nggak masuk kelas, security, hare-hare tersalam, salam, assalamualaikum, sun tangannya, ya. Nah itu kita biasakan itu secara teknis. Jangan teman-teman ini ada guru, teman-teman lewat biasa aja, guru dianggap siga tunggul, siga ucing, siga sato. Kan teman-teman di pesantren belajar adab, praktekin. Sok salam ke guru, ya, hormat, sedikit membungkuk. Siap? Siap? Kurang kompak, siap tuh? Ya. Kemudian ada guru datang ke kelas, cara menghormatinya seperti apa? Cara menghormati guru ketika datang ke kelas. Ketika guru mengucapkan salam, jawab salamnya. Guru sudah di kelas mah hentikan aktivitas apapun, ngobrol, tulas tulis, jeung sajabana hentikan. Hormat sama guru yang ada di kelas. Nah, ini teman-teman, ada guru di kelas wae tidak menampilkan itu, apalagi tidak ada guru di kelas. Nah, coba dirubah sedikit-sedikit. Saya akan konsisten berbicara ini, ya, baik di kelas, di luar kelas, atau saat saya mendapat kesempatan seperti ini, maka saya akan berbicara ini. Ya, agar lingkungan kita sebagai pesantren itu betul-betul identitasnya terjaga. Ya, teman-teman, adab ke gurunya bagus, taat ke guru, hormat ke guru, dan itu akan melahirkan keberkahan buat aktivitas belajar kita. Siap ya? Tutur katanya dijaga, gesturnya dijaga. Nah, jadi nanti praktekin nih, habis ini ketemu guru di kelas, di luar kelas, atau tenaga pendidik yang ada di sini, non guru, silahkan oleh teman-teman dipraktekkan. Salam agak membungkuk, nah itu akan terlihat berbeda, ya. Nah, ini saya juga ingin berbicara sesuatu yang lain dari performa teman-teman. Kita harus menghargai diri sendiri dalam belajar. Sok raksukanana ditinggali deui, anggoanana, dari mulai atas sampai bawah. Kita sudah sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pesantren dalam aturan atau belum? Setiap Sabtu harus ngapain? Di atas pakai apa? Pakai kopea, pakai peci. Kita tadi di dalam baiat apa? Utia, taat pada kata guru apa? Setiap Sabtu pakai peci. Taat tidak? Taat tidak? Tidak. Kata guru pakai peci tiap Sabtu. Faktanya teman-teman banyak yang tidak pakai peci. Baiat itu jangan dijadikan rutinitas, sesuatu yang formal, jangan. Terus baiat, walaupun tadi saya perhatikan ada yang ikut membaca, ada yang tidak. Aya nu heureuy, masih kini sering terjadi. Padahal Sabtu sebelumnya Ustaz Sena berbicara tentang adab. Bagaimana teman-teman harus perhatian terhadap orang yang ada di depan. Orang ngomong di depan, teman-teman ikut ngomong di belakang. Ini ada masalah kita itu, masalah adab, masalah akhlak. Nah,
Ini harus jadi tanggung jawab kita bersama sebagai santri. Saya pengen Sabtu depan itu semuanya berpeci. Kalau tidak mampu atau belum mampu setiap hari pakai peci, minimal tiap Sabtu pakai peci. Biar identitas pesantren nanti katinggal, identitas budayanya ya, bukan identitas keislamannya. Identitas budayanya di pesantren itu diantaranya pakai peci, pakai kopiah, katinggal. Untung orang mah teu disarung oge, dan modern pakai lancingan. Ya, minimal pakai kopiah, katinggal rauseun ninggalina. Komo anu rambutna teparuguh kaditu kadieu gitu nya. Katutupan ku kopiah mapan katinggal teh ieu di kopiah tapi rambutna kieu gitu. Coba diperhatikan dari atas sampai bawah. Kemeja, pakai dasi kan keren. Kita itu siap menerima ilmu, siap menerima hidayah. Kalau teman-teman main pakai baju kira-kira main ke mall ya, atau kemanapun, ke tempat-tempat yang teman-teman biasa main di situ, kira-kira performanya pengen bagus atau pengen jelek? Pengen bagus. Kalau seperti itu, dalam belajar pun performanya harus bagus. Dari atas sampai bawah perhatiin, entong asal-asalan. Biar kita itu memang siap menerima ilmu. Kenapa ilmu sulit masuk ke kita dan kitanya juga tidak prepare, tidak benar-benar siap merencanakan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, ini penting, harus diingat, dan saya nggak akan bosan buat nyampein ini. Kemeja, dasi, kemudian celana, sepatu. Ini kalau keluar kelas, kadang teman-teman tuh suka dibuka sepatunya, tuh sedikit mengurangi keindahan. Allah itu suka yang indah-indah. Kalau teman-teman gak suka keindahan, berarti teman-teman tuh sedang ingin disukai oleh siapa? Kelas perhatikan, ya, sebagaimana kemarin apa yang disampaikan oleh mudir, bersihkan heula kelasna. Kita ini sedang ada di kelas untuk menerima hidayah Allah, untuk menerima ilmu, bukan sedang ada di pasar. Yang dalam tanda petik ya, pasar juga harusnya rapi. Ya, siap ya berubah ya? Siap ya? Mulai dari hari ini saya pengen tidak ada lagi terlihat fenomena teman-teman ucing-ucingan ketika tidak ada guru. Sudah dewasa teman-teman bedain antara SD dengan sanawiyah. Tidak lagi saya ingin ada laporan teman-teman main bola di kelas. Tidak ingin lagi ada fenomena teman-teman saat guru di kelas teman-teman malah berbondong-bondong keluar ke jamban, berlama-lamaan di jamban, ada yang merokok, ada yang main air, dan ada yang entah ngapain betah di jamban. Ya. Dan besok praktekin ketemu guru di luar, salam. Sekarang ketemu guru di depan kelas atau di kelas, hormat sama gurunya. Siap? Siap? Buktiin. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan diterima dengan ikhlas dan bisa diwujudkan dalam kegiatan aktivitas belajar kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.